Seiring berkembangnya populasi manusia harus diiringi dengan sumber makanan yang ada. Salah satu sumber makanan hewani yang paling sering dijumpai berasal dari ayam. Sangat mudah untuk menemukan daging ayam di pasaran atau bahkan di jalan-jalan oleh para penjual ayam goreng yang sudah sangat umum. Tersedianya sumber makan daging ayam ini tidak lepas dari menjamurnya peternakan ayam broiler di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok desa sekalipun. Di sisi lain, peternakan ayam pedaging skala besar sangat tergantung dengan pakan ayam atau pur ayam. Perlu kalian tahu, untuk mendapatkan ayam pedaging berat 2 kg dibutuhkan pakan ayam sebesar 5 kg. Hal ini membuat usaha para peternak sangat tergantung dengan harga pur ayam ini. Lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan pakan ayam ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pembuatan pakan ternak di Swedia. Ini adalah salah satu peternakan ayam pedaging besar yang menjadi konsumen dari pabrik pakan ayam. Di peternakan ini mereka memiliki 4 kandang ayam yang dapat menampung ayam hingga sekitar 120 ribuan ayam. Dan memelihara semua ayam ini membutuhkan banyak pakan hingga mencapai ukuran dan berat yang tepat untuk dipasarkan. Selain itu, setiap tahapan pertumbuhan ayam juga membutuhkan jenis pakan yang berbeda untuk disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan. Sementara itu, di pantai timur Swedia, pabrik pembuatan pakan ini dapat memproduksi semua jenis pakan unggas, sapi, kuda, dan babi. Pabrik ini dapat menghasilkan 100 ton pakan ternak per jam yang dihasilkan dari 5 jalur mesin produksi yang terpisah dengan jenis pakan yang berbeda. Pabrik ini juga sepenuhnya otomatis, sehingga semua jenis operasinya dapat dikendalikan melalui tablet dengan koneksi Wi-Fi. Karena sistem proses pembuatan yang otomatis ini juga akan memungkinkan kamu melihat sedikit proses perubahan bahan-bahan dasar hingga menjadi palet karena berada di dalam mesin tertutup. Namun Rekayasa Produksi akan menjelaskan secara umum sebagai pengetahuan saja. Dengan hasil produksi pakan yang besar yaitu sekitar 2.400 ton per hari, pabrik ini membutuhkan suplai bahan dasar pembuatan pakan yang cukup besar dan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar ini, pabrik pakan ini dilayani oleh truk-truk barang dan juga kapal barang. Selain mengandalkan dengan suplai yang cepat ini, pabrik juga membutuhkan untuk menyimpan beberapa jenis bahan di silo-silo besar ini untuk menjamin proses produksi tidak akan terhenti dengan sedikit kendala pada rantai suplai bahan baku. Bahan baku ini dipasok dengan berbagai cara. Bahan baku yang dibawa oleh truk akan diturunkan ke lubang intake. Sementara bahan mineral seperti batu kapur dan garam dihembuskan ke dalam silo penyimpanan melalui transportasi pneumatik atau tabung yang didorong melalui jaringan pipa. Sedangkan untuk bahan mikro seperti vitamin datang dalam wadah kantong besar. Secara umum, pakan terdiri dari jagung, pungkil kedelai, minyak sayur, mineral, vitamin, dan bahan lainnya yang dirahasiakan sesuai dengan paket pakan yang diformulasikan untuk tahapan kondisi perkembangan ayam. Untuk mencampurkan semua bahan yang dibutuhkan ke dalam mesin mixer besar, akan dihubungkan melalui pipa-pipa besar ini.
Pembukaan katup dan seberapa banyak bahan dilewatkan dikendalikan lewat layar monitor. Sementara itu, bahan baku cair seperti biji rami dan tetes tebu tiba dengan kapal tanker di terminal. Tangki penyimpanan cair ini akan tetap dipanaskan di area dan suhu yang berbeda. Untuk melindungi bahan baku dari kontaminasi logam, di tempat bak dan silo penyimpanan dilengkapi dengan sistem magnet untuk menahan kemungkinan adanya partikel logam yang terbawa. Proses pembuatan pakan ternak ini dimulai dengan mengisi 52 bak penampung atau silo dengan jumlah timbangan yang berbeda sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Dari 52 bak ini, beberapa akan dicampurkan menjadi 30 batch saja sesuai jenis bahan dan tahapan proses pengolahan. Bahan mentah kasar seperti jagung dan pungkil kedelai akan digiling di pabrik Palu. Salah satu tahapan proses pembuatan pakan yang dapat diamati secara visual dan membutuhkan pekerja adalah saat proses perawatan mesin palu penggiling, di mana pekerja akan mengganti palu atau saringan di mesin penggilingan ini. Ada dua jenis penggilingan yang digunakan di pabrik ini, yaitu hammer mill dan roller mill. Semua jenis penggilingan ini ditenagai oleh motor listrik 15 kW yang dikontrol dengan frekuensi hemat energi. Karena proses penggilingan yang dapat terus bekerja 24 jam sehari, 7 kali seminggu, ruangan ini rentan terjadi kebakaran dari percikan api mesin penggiling. Dari alasan inilah, pabrik memasang sensor untuk deteksi percikan api, suhu, dan asap. Katup di sirkuit menutup secara otomatis dan mesin dimatikan setelah terdeteksi percikan api. Akhirnya, semua bahan dicampurkan di dalam mesin mixer. Selama proses pencampuran ini, bahan akan disemprot dengan uap panas. Setelah pengaplikasian uap, produk disimpan pada suhu 85 derajat Celcius selama 4 menit untuk menjaga higienitas. Setelah semua bahan disalurkan ke mesin pencetakan pakan pellet, temperatur ruangan dipertahankan dengan udara panas untuk mencegah kondensasi dan kontaminasi melalui pendinginan. Uap ini dihasilkan dari ketel uap besar yang dipasang di area yang terpisah. Langkah selanjutnya dalam proses produksi pakan ini adalah pelleting. Pelleting adalah proses menekan adonan pakan yang sudah jadi menjadi pakan berbentuk pellet padat. Pakan padat ini dapat membantu ayam mengkonsumsi lebih banyak pakan dalam waktu yang lebih singkat di feeder. Selain itu, bentuk pakan padat ini juga memudahkan proses pengangkutan dan juga mengurangi jumlah limbah karena ayam tidak bisa memilih makanannya. Ukuran pellet padat ini tersedia di berbagai diameter yang berbeda sesuai dengan umur ayam. Pellet ini kemudian dikeringkan dan masuk ke ruangan pengemasan dan transportasi. Beberapa pellet ayam dikemas pada kantung 50 kg, sementara dalam partai besar, pellet ini akan diangkut dengan truk untuk langsung didistribusikan ke peternakan-peternakan ayam yang sudah bekerja sama dengan pabrik pembuatan pellet ayam ini.